apapun yang kita miliki sebenarnya kan asalnya dari Tuhan gitu kan. Jadi kalau kita dikasih kepercayaan, kita dikasih talenta, kita dikasih skill, ya saya rasa pegang aja dengan ucapan syukur dan gunakan itu sebaik-baiknya sebagai pelayan yang bisa dipercaya gitu. Halo Sobat YBHK, selamat berjumpa kembali bersama kami tim podcast sukses bersama YBHK. Pada kesempatan kali ini kita memasuki episode ke-20 dengan bersama saya telah ditemani oleh seorang tamu istimewa. Beliau adalah seorang alumni dari SMA Tarsisius 1. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin sebaiknya kita bisa melepas masker karena aturan protokol kesehatan kita sudah melaluinya. Baik, rasanya begini lebih nyaman ya Ibu. Ya, Pak. Baik, bersama saya para Sobat YBHK adalah Ibu Anaho. Ibu Anaho ini biasa dipanggil pada masa sekolah dulu adalah Ibu Lingling. Nah, kita akan berkenalan dulu sedikit. Lulusan tahun berapa, lalu dulu mungkin bisa diceritakan nanti kalau tidak lupa ya Ibu siapa kepala sekolahnya, mungkin guru favoritnya juga. Nah, baiklah Ibu Lingling ya, saya bisa panggil Ibu Lingling saja karena memang itu nama nama panggilan dari kecil ya. Oh, dari kecil. Dari teman-teman sekolah pun dulu manggil Lingling. Sebab saya agak bingung tadi, Ibu Ana dipanggilnya Ibu Lingling, itu ketemunya tapi memang biasa dipanggil Ibu Lingling ya. Banyak teman-teman semua dari kecil manggilnya Ibu Lingling. Jadi lebih akrab dipanggil Lingling aja, Pak. Pada saat SMA malah dulu ya. Nggak perlu pakai ibu pun juga nggak apa-apa, Lingling aja, Pak. Lingling aja. Enggak lah ya. Ibu adalah founder dari Yayasan Lentera Parahita Indonesia. Ya, saya kalau untuk Yayasan Lentera Parahita Indonesia atau kita bilang YLPI itu saya sebenarnya salah satu foundernya lah, co-foundernya. Oh, salah satu founder. Ya, tapi kalau yang pertamanya sebelumnya Tarsi Alumni Care, nah itu saya foundernya. Gitu. Oh, begitu. Saya yang menginisiasikan pada waktu itu. Ya, para Sobat YBHK perlu diketahui pula bahwa Yayasan Lentera Parahita Indonesia ini telah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk yang berhubungan dengan pandemi COVID ini, sudah seperti membagikan sembako ya Ibu ya, membagikan sembako kepada para guru seyayasan. Nah, Ibu mungkin perlu dijelaskan kepada para Sobat YBHK sebetulnya Yayasan Lentera Parahita Indonesia ini berisikan siapa saja, lalu bisa diceritakan? Boleh. Mungkin lebih baik saya mulai dari awal sekali ya Pak ya, gitu. Okay. Jadi supaya lebih jelas, supaya para ini pemirsa juga Sobat YBHK ini bisa mengetahui gitu secara detailnya. Jadi gini, di tahun 2018 itu kebetulan angkatan saya dengan beberapa adik kelas itu mengadakan reuni waktu itu. Jadi Februari 2018. Nah, lalu di reuni itu, setelah reuni kan biasalah ya kita jadi saling kenal, ini tuh kita akhirnya sering berkumpul gitu. Nah, dari situ saya mencetuskan ide gitu kan, kenapa pada waktu kita berkumpul kok kita nggak melakukan sesuatu aksi sosial atau apa gitu, baksos atau apa gitu kan. Jadi mereka, teman-teman saya menanggapi dengan positif, hanya saja tidak ada yang mau memimpin lah gitu istilahnya pada saat itu gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang ya sudah nggak apa-apa, saya coba memimpin dan saya tapi saya butuh support tentunya gitu, karena sebenarnya saya sendiri kan tidak tinggal di Indonesia Pak gitu. Saya di mana Ibu? Ya, saya tinggal di Sydney di Australia sudah 20 tahun lebih lah ya gitu, sudah mau 25 tahun saya di sana. Sampai saat ini? Sampai saat ini, jadi ini kebetulan aja saya pas lagi berkunjung ke Indonesia, jadi bisa ketemu dengan Bapak di sini. Jadi pada waktu itu secara remotely saya bilang oke, kalau memang mau kita mulai sama-sama. Karena saya sendiri di Australia pun saya juga sering banget melakukan baksos-baksos gitu, karena saya punya charity organisasi juga di Australia, sehingga
ya buat saya hal ini sudah seperti biasa gitu kan. Jadi dengan support dari teman-teman akhirnya terbentuklah Tarsi Alumni Care, kita pakai nama. Jadi itu terbentuk tanggal 4 Agustus 2018 dengan ada 4, awalnya sih kita berlima, jadi ada 4 lagi teman dari angkatan saya lulusan tahun 1991 juga gitu. Nah jadi kita mulai bersama-sama di sana, kita mulai waktu itu dengan waktu itu pas nggak lama kemudian ada gempa ya, jadi waktu sempat akhirnya kita turun tangan juga, kita bantu secara dana untuk gempa di Bali, di Lombok kalau nggak salah, di Lombok dan di Palu waktu itu. Nah tapi setelah itu kita mulai memikirkan kira-kira oke, kita arahnya mau kemana gitu. Nah jadi dari situ kita sepakat oke, kita lakukan sesuatu untuk guru-guru gitu kan. Nah jadi waktu itu aksi sosial pertama yang kita lakukan adalah waktu itu membersihkan rumah guru. Waktu itu Ibu In guru-guru pensiunan sekarang ya, gurunya kita dulu, zaman-zaman kita ya? Dulu ya. Nah jadi kita waktu itu membersihkan rumahnya Ibu In dengan waktu itu hanya dengan teman-teman angkatan kita, karena pada saat itu baru angkatan kita aja yang saya punya datanya lah gitu Pak. Nah jadi akhirnya kita selama 3 hari berturut-turut kita bantu membersihkan. Jadi kita punya tim yang hari pertama datang, hari kedua siapa lagi, hari ketiga siapa, dan itu membersihkan rumahnya Ibu In waktu itu. Lalu setelah itu saya berpikir gitu, kayaknya kenapa hanya cuman kita aja angkatan kita gitu kan, kalau bisa berkumpul semua nih kayaknya lebih baik gitu. Nah jadi akhirnya waktu itu saya sempat kontak ke ketua yayasan waktu itu Pak Seno Agus waktu itu ya. Jadi sempat ngobrol dan akhirnya di situ saya bilang oke, saya coba kumpulkan gitu alumni semua. Nah jadi dari situ kita mulai, saya mulai mengumpulkan data-data alumni, sehingga akhirnya singkat cerita terkumpullah data alumni dari angkatan lulusan tahun 1977. Jadi waktu pertama kali Tarsisius 1 mengeluarkan alumni 1977 itu angkatan pertama dari Tarsisius 1 ya, 1977. Lalu terus sampai ke lulusan tahun 2019 waktu itu. Jadi saya punya data dari semua angkatan itu, saya gabung, mereka masuk ke satu WhatsApp group gitu. Nah jadi kita punya kumpulan teman-teman alumni gitu. Karena kalau teman-teman 1, 2, 3 orang sudah saya pegang di satu angkatan, biasanya gampang karena mereka pasti punya data teman-teman satu angkatannya pasti itu. Sehingga akhirnya dari situ kalau ada berita-berita apa-apa mereka bisa langsung sebarkan gitu ke angkatan mereka. Nah, jadi dari situ kita mulai melakukan aksi sosial yang lain gitu. Jadi mulai ada baksos-baksos yang berikutnya gitu kan. Dan mulai ada kerjasamanya gitu dari alumni ini semua gitu. Jadi waktu itu kita ngadakan baksos untuk bedah rumahnya salah satu guru kita waktu itu Pak Gabriel, guru fisika kita. Nah itu dibantu dengan banyak dari angkatan gitu. Jadi beberapa angkatan. Jadi itu seru waktu itu. Jadi ada misalnya satu angkatan dia mau betulin pagernya rumah Pak Gabriel kan, lalu angkatan yang lain misalnya berapa tahun 91 pegang pagar misalnya, lalu angkatan 95-nya mau ambil yang mana gitu untuk pintu dapurnya misalnya, lalu angkatan 2000 misalnya mau sumbang kompornya gitu, mau pintu kamar mandinya, sofanya gitu, sehingga akhirnya ya rumah guru itu sudah banyak perubahan sekali gitu dari atapnya waktu itu sempat kita perbaiki juga ceilingnya gitu kan. Jadi ya itulah gitu, dan itu seru banget ya Pak, dan memang karena saya kan di Australia saya tidak melihat itu semua di lapangan gitu, tapi saya dikirimin video-video dan foto-fotonya gitu. Jadi tim kita yang bekerja di lapangan, saya hanya mengorganisasi dari Sydney, mereka bergerak gitu, dan itu ada sukacita gitu Pak ya dari teman-teman alumni yang hadir tuh, mereka kelihatan banget gitu, mereka bersukacita banget, mereka punya kesempatan gitu ya untuk membalas budi baik guru-guru yang ada gitu. Jadi dari situ mengalir lagi ke hal-hal yang lain, lalu kita adakan pemeriksaan kesehatan. Setiap tahun kita adakan pemeriksaan kesehatan di bulan Januari, sudah 2 tahun berturut-turut, 2019-2020, terus abis itu kan pandemi ya. Kita adakan di Tarsisius 1, jadi kita kumpulkan alumni yang dokter-dokter, dan mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan darah, gula darah gitu, kolesterol gitu yang standar gitu ya. Lalu mereka bisa kasih obat untuk guru-guru yang membutuhkan obat gitu ya, asam urat atau apa gitu kan. Nah
Jadi kerjasama dari alumni semuanya gitu. Nah, I think sehabis itu baru acara kita yang berikutnya adalah yang kita bilang Tarsi Reconnect gitu. Itu di November adanya 2019, 16 November 2019 ingat saya. Nah di situ itu kita berkumpul pertama kalinya angkatan 77 sampai 2019 itu kita berkumpul pertama kali di restoran Sentral Tomang. Jadi waktu itu sempat kurang lebih yang hadir ada sekitar 500-an Pak, 500-an alumni dari semua itu berkumpul. Jadi kita adain acara, jadi tim yang bekerja semua, tentu teman-teman ini yang luar biasa semua, mereka melakukan acara-acara yang ya fun-fun lah gitu ya semuanya, supaya guru-guru yang hadir, alumni yang hadir gitu, mereka juga bisa ikut happy lah, ikut sukacita gitu kan. Ya itu beberapa hal sih yang kita lakukan. Nah, sebelum kita mengadakan Tarsi Reconnect ini juga ada sesuatu yang baik juga gitu yang kita sudah lakukan, yaitu teman-teman ini akhirnya teman-teman alumni ini semua akhirnya bisa membentuk ikatan alumni. Jadi kita punya ikatan alumni SMA Tarsisius 1 itu dibentuk tanggal 12 Oktober 2019 waktu itu. Nah, setelah terbentuk gitu, arahnya lebih jelas lagi karena teman-teman alumni punya wadah sekarang gitu kan. Itu kalau Tarsi Alumni Care adalah wadah sosial, nah ini adalah wadah ikatan alumni gitu. Jadi dua wadah yang berbeda. Nah, lalu COVID datang gitu kan, kita ada pandemi ya kan. Nah, kita nggak bisa melakukan apa-apa saat itu gitu kan. Jadi pretty much ya kita vakum juga lah gitu kan. Karena nggak bisa keluar, nggak bisa ada acara baksos ini itu. Lalu setelah itu keadaan pandemi itu kan tambah parah Pak waktu bulan Juni Juli kemarin ya di 2021 itu gitu. Nah akhirnya setiap kali kalau saya buka WA kok saya melihat teman saya siapanya meninggal, siapanya butuh obat, siapanya butuh rumah sakit gitu kan. Nah jadi saya nggak tahan juga Pak ngelihatnya gitu dari Australia, sehingga akhirnya saya bilang ayo dong apa nih gitu yang alumni bisa kerjakan gitu kan. Ini teman-teman kita semua kok kayaknya berserakan gitu ya kemana-mana, mereka gitu mencari bantuan gitu kan. Kesian, maksud saya kita ini alumni kita bisa bergabung gitu ya, kita punya power sebenarnya gitu kalau kita bersatu gitu. Jadi akhirnya saya bilang ayo kita lakukan sesuatu gitu. Lalu mereka bilang ya kalau memang ada yang mau gerakin silakan gitu kan. Ya saya bilang oke, kalau gitu dari kita mulai lagi gitu. Sehingga akhirnya tercetuslah ide untuk membentuk posko Covid Pak gitu. Posko Covid. Ya, nah jadi posko Covid ada di sana. Kita tidak ada physical poskonya, tapi kita mobile gitu. Kita jadi kita mobile, kita poskonya virtual gitu ya? Aja gitu, tapi kita punya kumpulan teman-teman di setiap posko gitu. Jadi kita ada posko konsumsi, kita ada posko untuk apotik untuk yang obat-obatan, vitamin, kita ada posko untuk dokter, kita ada posko juga untuk yang alat kesehatan gitu. Jadi kayak termometer, oximeter segala gitu, kita tabung oksigen itu kita siapkan gitu. Nah jadi kerjasama dari tim ini. Nah ini semua teman-teman aja, teman-teman alumni yang memang punya hati untuk guru-guru, punya hati untuk sekolah gitu ya, untuk teman-teman alumni. Jadi kita buka posko Covid, kita umumkan ke semua alumni bahwa kita mau bantu teman-teman alumni, guru-guru yang kena, guru pensiunan gitu kan, guru yang aktif, staf-staf yang aktif. Jadi dari situ mulailah masuk banyak permintaan-permintaan gitu kan, mereka yang membutuhkan diperiksa sama dokter karena misalnya ada orang tua murid gitu yang satu keluarga kena. Lalu mereka punya bayi gitu kan, kadang bingung kan mau dibawa kemana, akhirnya pakai jasa dokter kita gitu kan. Jadi dibantu konsultasi lewat telepon, lewat WA gitu kan. Lalu juga kita kirimkan vitamin, kita kirimkan obat-obatan, kita kirimkan makanan ya untuk mereka yang isoman di rumah 14 hari paling nggak kita sudah siapkan makanan untuk mereka gitu. Jadi ini semua teman-teman alumni Pak yang luar biasa gitu, benar-benar turun tangan mau bantu gitu. Sementara saya juga hanya di Sydney gitu, saya hanya membantu mengatur koordinasi, tapi ini semua teman-teman di lapangan yang bekerja gitu. Nah lalu ceritanya gini Pak, di posko Covid itu kan kita memang Tarsi, namanya juga Tarsi Alumni Care Pak. Jadi kita hanya membantu guru-guru Tarsi
alumni Tarsi gitu kan ya, sekolah Tarsi lah gitu pretty much. Nah lalu ada permintaan gitu waktu itu. Saya sempat bingung gitu, karena gini, maksudnya permintaan itu masuk kan selalu pasti dari guru-guru Tarsi, pasti dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah gitu, ibu atau bapak guru unit lah gitu ya, yang kasih tahu ke saya, Bu Lingling ini ada bapak so and so gitu sakit gitu kan, kena COVID, sekeluarga kena, apa boleh dibantu gitu. Saya bilang oke, boleh gitu. Jadi mereka yang selalu kasih saya data-datanya gitu, siapa yang kena COVID gitu kan. Saya bilang oke, boleh saya bantu. Nah lalu pernah ada satu cerita, kebetulan kemarin Ibu Eva juga hadir di acara yang kita adakan dan Ibu Eva cerita di sana. Jadi ceritanya Ibu Eva ini suaminya ada guru gitu yang mengajar, dan saya tuh sebenarnya terima ini bukan dari Ibu Eva atau Pak Sabtonya, suaminya saya nggak kenal gitu, tapi saya terima masukan, dibilangin mereka sekeluarga kena COVID termasuk anak-anaknya. Lalu saya bilang oke, kita bantu gitu. Dan kita bantu banyak Pak gitu semuanya kan, maksudnya karena kalau COVID kan satu kena sekeluarga pasti kena biasa, jadi kita bantu pasti selalu sekeluarga ya. Jadi kita bantu semua obat-obatan, vitamin semua kita kirimkan. Lalu karena Bapak juga ada masalah kesehatan ya, kita bantu yang lain juga, ibu juga gitu kan. Nah lalu singkat cerita berapa hari kemudian saya kok terima bukan telepon, WA dari teman saya gitu, salah satu alumni tapi dari sekolah lain. Dia bilang kok ini dapat maksudnya Tarsi Alumni Care ini kok maksudnya bagus banget katanya gitu, melakukan banyak hal banget untuk posko COVID ini gitu. Lalu kok Bapak Sabto ini katanya yang mengajar di Vianney kalau saya itu terbantukan banget gitu loh. Terus saya mikir, Vianney, rasanya saya tidak membantu sekolah Vianney, saya pikir gitu kan. Gitu ya. Kayaknya saya cuman menerimanya tuh Tarsi doang gitu, nggak pernah. Tarsi saja, Tarsi satu pun itu juga bukan Tarsi 2 gitu. Terus saya bilang kayak saya nggak pernah menerima dari Tarsi sekolah lain gitu, saya hanya menerima dari Tarsi 1. Kok ya bisa ada dari Vianney gitu, saya mikir gitu. Tapi dari situ saya berpikir, oke, berarti guru-guru sekolah lain pun membutuhkan bantuan gitu kan, tapi mungkin nggak ada posko COVID mereka gitu. Jadi saya pikir ya udah, kenapa nggak kita bantu gitu kan? Karena prinsipnya saya kalau nolong orang ya kita tolong semuanya, apalagi kalau kita punya kapasitas ya Pak untuk membantu gitu. Saya tidak pernah menahan-nahan itu gitu, karena di Alkitab sendiri pun mengatakan hal demikian gitu. Jika kamu tahu berbuat baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa gitu kan. Jadi buat saya kalau saya bisa melakukan, kenapa enggak kan gitu. Lalu jadi saya pikir oke gitu, saya tanya ke tim saya, karena saya pokoknya saya selalu gitu menjalankan apa-apa, saya selalu konsultasi dengan tim saya. Saya tidak pernah ngambil keputusan sendiri, saya konsultasi dengan tim. Jadi waktu itu saya bawa ke meeting di tim, saya bilang ini gimana gitu, rupanya ada guru-guru sekolah lain yang gini, saya ceritakan gitu. Jadi saya bilang apa boleh dibukakan ke guru-guru sekolah lain atau cuman mau tetap di kita aja, Tarsius 1 aja. Mereka bilang nggak apa-apa, katanya bukakan aja Ci, katanya karena kan maksudnya pandemi begini kena ke semua orang. Saya bilang oke, kalau begitu, kalau kalian setuju. Mereka cuma bilang tapi kalau bisa mungkin jangan ke alumninya, hanya ke guru-gurunya, karena kalau alumni takut dana tidak cukup lah gitu kan ya. Saya bilang oke, fair enough lah, saya bilang gitu. Setuju ya, saya bilang dibuka, oke dibuka. Nah dari situ saya buka gitu kan. Nah tapi di meeting itu juga salah satu tim saya yang namanya Yolanda, dia bilang gitu, Ci sebenarnya guru-guru itu kena dampaknya ekonomi katanya untuk mengenai COVID ini gitu dalam masa pandemi ini. Jadi ada nggak yang bisa kita lakukan juga Ci gitu kan. Terus saya bilang apa dong gitu, saya kan di Australia, saya nggak tinggal di sini, apa yang kira-kira lebih mengena yang bisa dibantu. Bagi sembako aja Ci katanya gitu. Oke, saya bilang kalau gitu tolong didata, saya bilang gitu kan, butuhnya barang-barang apa aja, butuh biaya berapa gitu kan. Nah jadi singkat cerita dari situ Pak kita mulai merangkul guru-guru dari sekolah lain. Jadi di luar Tarsi 1 gitu Pak. Nah jadi karena itu gitu ya, singkat cerita akhirnya kita memutuskan untuk membagikan 500 paket sembako Pak gitu 500. Di bulan Agustus
2021 kemarin. Jadi pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2021 kita akhirnya membagikan 500 paket sembako. Karena setelah ke lima sekolah itu. Sekolah ya, karena setelah saya tanya dengan Pak Edi yang adalah ketua YBHK, diperkirakan kurang lebih ada 410 guru-guru dan staf yang aktif. Lalu saya pikir mungkin tambahan dengan guru-guru pensiunan, lah 500 saya pikir gitu. Jadi kita siapkan 500 paket sembako gitu. Nah singkat cerita kita bagikan itulah gitu ke 500 guru-guru. Nah jadi dari situ itu kita mulai memikirkan gitu bahwa kelihatannya kita bisa mengembangkan sayap kita bisa lebih membantu lebih banyak sekolah lagi, lebih banyak guru-guru lagi, dan saya tanya dengan tim, terutama tim intinya kita gitu ya, dan mereka setuju gitu Pak untuk kalau gitu langkah berikutnya apa, bentuk yayasan gitu kan, sehingga terbentuklah nama Yayasan Lentera Parahita Indonesia. Itu bukan saya pribadi, karena itu kan kita kerjasama kita, maksudnya saya dengan tim yang ada, dengan teman-teman, jadi ayo kita sama-sama bentuk ini gitu. Nah akhirnya mereka setuju, kita bentuk gitu. Nah jadi lahirlah itu Yayasan Lentera Parahita. Lentera itu Lentera itu nama dari saya, karena saya berharap kita itu bisa seperti lilin-lilin ya, lilin-lilin kecil yang bisa menerangi sehingga akhirnya menjadi satu lentera gitu ya, satu prajurit lilin gitu yang banyak gitu. Karena saya percaya satu lilin itu kalau menerangi lilin yang lain tidak akan kehilangan cahayanya, ya kan, cahayanya tetap sama tapi dia bisa menerangi banyak lilin yang lain gitu. Jadi itu maunya saya, harapannya saya gitu. Jadi nama itu dari saya, lalu Parahita itu dari Indri yang salah satu co-foundernya kita juga. Ya, dan dia adalah ketua sebenarnya gitu. Saya bukan ketua di yayasan ini, saya hanya membantu aja di mereka. Jadi Indri adalah ketua dari yayasan YLPI ini. Nah, dia yang mengusulkan nama Parahita. Parahita sendiri adalah artinya tuh dari bahasa Sanskerta, artinya memikirkan kesejahteraan orang lain. Gitu. Jadi ya itu yang hatinya kita ya di situ Pak gitu. Dan yang pasti kita sendiri tetap saat ini masih fokusnya akan tetap di sekolah kita, di 5 sekolah di Yayasan BHK ini. Dan pada waktu kita membagikan paket sembako ini, saya memang mengajak teman-teman alumni sekolah lain Pak. Gitu. Jadi untuk pertama kalinya saya berusaha mengumpulkan nama-nama alumni, teman-teman alumni dari sekolah-sekolah lain gitu. Dan sekolah lain itu yang satu persekolahan di Yayasan BHK. Jadi kan kita ada Tarsisius 1, Tarsisius 2, Vianney, Damai dan Tarsisius Vireta. Gitu. Jadi dari 5 sekolah ini saya mulai kumpulkan teman-teman alumni. Puji Tuhannya saya terkumpul beberapa nama. Lalu saya bilang sama mereka gitu, ini kita ada akan melakukan pembagian paket sembako, saya bilang gitu. Kita bilangnya paket Parahita waktu itu kita kasih nama. Jadi saya bilang kita ada paket Parahita yang akan kita bagikan ke guru-guru di sekolah kalian. Gimana kira-kira kalian bisa ikutan bantu nggak gitu loh. Jadi akhirnya mereka bilang oke, boleh gitu. Mereka menyambut dengan baik. Sehingga akhirnya pembagian di sekolah masing-masing itu ditangani oleh alumni masing-masing. Ya, nah jadi dari situ itu barulah gitu kita mulai mengenal teman-teman alumni gitu. Nah jadi sekarang ini ya kita mulai kolaborasi lah gitu Pak dengan sekolah-sekolah ini gitu. Ceritanya gitu sih. Ceritanya jadi Yayasan Parahita ini cikal bakalnya itu dari Tarsi Alumni Care ya. Sedangkan Tarsi Alumni Care ini dibuat itu waktu itu iseng-iseng ya, kira-kira begitu Bu ya. Iya, cuman enggak, tapi sudah ada kegiatan sebenarnya yang bersih-bersih rumah itu ya. Iya. Jadi memang sebenarnya dibentuk sih memang untuk melakukan aksi sosial. Awalnya memang untuk aksi sosial terhadap para guru khususnya. Guru-guru dan mungkin pensiunan. Pensiunan ya, itu udah pasti. Udah pasti. Lalu dirasa bahwa kalau Tarsi Alumni Care ini kan ruang lingkupnya hanya Tarsisius 1 ya. Lalu beberapa founder mungkin berpikiran punya ide untuk mengembangkan lebih karena di yayasan kita ada 5 sekolah, lalu dibuatlah yayasan supaya
supaya lebih bisa kerjasama dengan yang lain juga Pak. Dan sampai saat ini yayasan itu masih tadi Ibu sebutkan bahwa kita baru ganti yayasan itu di ulang tahun ketiga kita Pak. Tahun ketiga. Jadi kan Tarsi Alumni Care ada itu dibentuk 4 Agustus 2018. Jadi baru di ulang tahun ketiganya, jadi di Agustus juga 2021 kita baru bentuk yayasan ini. Baru beberapa bulan yang lalu ya. Beberapa bulan yang lalu gitu. Kegiatannya itu kan seperti bakti sosial, lalu memberikan sembako itu kan tadi Ibu sebutkan ada beberapa juga pensiunan yang enggak semuanya, kalau semuanya mungkin besar sekali ya karena ada keterbatasan dana. Nah kalau boleh tahu Bu, pasti memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah kalau boleh, apakah gimana ya, sumber atau donatur atau mungkin bagaimana cara para pengurus ini mengusahakan dana ini? Sebenarnya sih baru-baru karena kita memang lingkupnya hanya Tarsisius 1 Pak gitu ya. Jadi sebenarnya dari dulu dana kita ya tentunya dari teman-teman alumni Tarsisius 1 gitu. Secara kolektif dikumpulkan. Secara kolektif aja gitu. Nah, tapi semakin lama kita terutama lagi waktu posko Covid ada gitu ya. Waktu posko Covid itu ada mulai ada sih donatur dari luar yang somehow mereka tertarik. Mereka mungkin maksudnya teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal gitu ya, tapi mereka tahu saya melakukan posko Covid dan mereka melihat memang kan Covid lagi parah-parahnya di Indonesia. Ya di situ tuh mulai banyak teman-teman yang masuk gitu. Mengulurkan bantuan dana. Itu jadi dalam maksudnya atas nama pribadi atau perusahaan atau mungkin lembaga organisasi? Jadi ada yang atas nama pribadi, mereka just donatur aja karena mereka teman, mereka tahu apa kan, maksudnya dari saya punya media pribadi, sosial media pribadi kan saya juga tunjukkan, maksudnya saya bilang lah, saya post-post gitu ya, maksudnya saya ada posko Covid gitu di Indonesia gini-gini. Jadi ya beberapa teman memang ada yang donasi, tapi juga kalau untuk paket Parahita yang 500 sembako itu barang-barangnya Pak, isinya itu semuanya fully sponsored by company gitu loh. Jadi ada company yang memang saya approach gitu ya, ada beberapa yang saya kebetulan kenal dengan direktur-direktur dan pemiliknya. Jadi saya approach mereka secara pribadi Pak gitu sebenarnya, dan ya saya minta bantuan dari mereka lah gitu. Fully sponsor ya. Fully sponsor barang-barang produk-produk kita semua. Itu sangat sponsor. Banyak ya kalau kita ingat, mungkin Sobat YBHK kalau sempat mengingat beberapa waktu lalu ada pembagian sembako itu sangat banyak ya. Itu fully sponsor, wow hebat sekali ya. Itu dari company kami ya. Memang mungkin kalau ada sedikit saja ide dan action sedikit mungkin memang banyak ya saat itu yang bisa tergerak hatinya untuk, apalagi saat itu situasi pandemi sedang parah-parahnya ya. Keanggotaan, nah sekarang saya mau awalnya adalah Tarsi Alumni Care, lalu kemudian menjadi Yayasan Lentera Parahita Indonesia. Otomatis keanggotaan yayasan ini juga kalau dulu kan mungkin hanya anggota lulusan dari Tarsi 1. Sekarang kira-kira 50-50 atau sekarang banyak atau mungkin masih sedikit yang dari di luar Tarsi 1 Bu? Sekarang sih kita sudah mulai ada beberapa teman lah ya gitu, teman-teman alumni dari sekolah lain gitu ya yang sudah mulai masuk, dan maksudnya mereka juga ya udah pokoknya kita support gitu ya. Jadi mereka menunjukkan bahwa mereka mau mensupport program-program kita gitu ke depannya gitu. Jadi ya saya bilang oke, nggak apa-apa gitu, ayo kita sama-sama kita kolaborasi sama-sama gitu kan, karena tentunya ya kita akan selalu perlu ide-ide baru Pak gitu ya, kita akan selalu perlu inovasi-inovasi baru gitu kan. Jadi kerjasama gitu semua ya seperti 7 value yang ada di sekolah YBHK gitu kan. 7 core value-nya kita kan salah satunya itu gitu kan. Kasih ya kan. Jadi ya inilah gitu. Ini kita menunjukkan kasih ya kan kepada guru-guru, kepada teman-teman alumni, bahkan kepada orang tua murid pada saat itu. Karena waktu pandemi itu ada beberapa orang yang datang ke kita itu mereka sebenarnya anak-anak
siswa di sekolah kita yang kehilangan orang tuanya, jadi papanya meninggal atau mamanya meninggal karena COVID gitu. Jadi mereka datang ke kita, kita bantu mereka juga gitu. Jadi itu kasih Pak gitu ya. Itu kan salah satu core value-nya kita itu, yang diajarkan di sekolah ini. Nyata dari kasih, ya. Lalu juga ada ucapan bersyukur ya kan, ya kita bersyukur bahwa alumni-alumni ini yang memang sukses, mereka punya kerjaan gitu kan, ya mereka bisa membantu dengan mengulurkan tangan mereka gitu kan, itu ucapan syukur mereka mau menunjukkan kasih gitu. Lalu juga ada kerjasama Pak, kita kolaborasi loh Pak ini gitu dengan tim-tim yang lain, dengan sekolah-sekolah yang lain gitu kan. Dan mungkin juga dengan company-company yang lain gitu ya. Itu kolaborasi juga, networkingnya kita ya, kerjasamanya. Lalu juga kan ada apalagi disiplin, ada ketangguhan ya kan, apalagi tanggung jawab ya, itu maksudnya gini, kita saya pun gitu, saya di Australia pun gitu Pak, saya merasa saya memiliki tanggung jawab sosial Pak gitu terhadap guru-guru di sekolah ini. Ini guru-guru, ini sekolah saya loh Pak gitu ya kan. Masa lalu walaupun dan sudah di tempat yang sangat jauh, tapi tetap dong Pak, ini sekolah saya Pak gitu ya kan. Iya gitu, jadi nah ini guru-guru saya loh gitu ya kan, kayak Pak Gabriel yang kita bantu, Ibu In itu yang waktu itu kita bantu rumahnya, itu guru-guru saya Pak gitu. Jadi tetap gitu ada tanggung jawab sosial gitu Pak ya kan. Saya juga mau membantu kesejahteraan guru-guru gitu kan, kesejahteraan teman-teman alumni yang pada waktu itu mengalami pandemi, mengalami sakit COVID gitu kan, apa dong yang bisa saya bantu gitu kan. Jadi ada tanggung jawab sosial gitu. Jadi nilai-nilai core values inilah ya, 7 core values ini yang diajarkan dulu waktu saya sekolah gitu ya, di sekolah ini gitu. Nah ini yang saya percaya bukan hanya saya yang pegang Pak, tapi semua alumni ini pegang Pak gitu. Terbukti gitu Pak dari support yang saya terima selama ini dari teman-teman alumni gitu ya, itu udah menunjukkan bahwa apa yang diajarkan sekolah ini itu mereka pegang Pak gitu, core values ini itu mereka pegang gitu. Karena bahkan jauh waktu sampai mereka sudah lulus pun masih terasa mereka memikirkan itu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman kan saya selalu bilang gitu, saya jauh gitu, mungkin memang saya yang menggerakkan, saya yang mengkoordinasi. Tapi kan teman-teman ini yang ada di lapangan Pak, mereka yang disibukkan loh gitu loh. Jadi pada waktu teman-teman misalnya gitu, teman-teman tim di posko konsumsi misalnya, mereka itu bukan cuma pesen makan, mereka masak loh Pak. Masak juga. Mereka yang masak gitu, mereka yang masak, mereka yang nganterin delivery ke rumah either orang tua murid yang kena COVID atau ke guru-guru yang kena COVID. Jadi mereka yang ngurusin, dan tim kita pun juga gitu sama, kalau misalnya ada guru yang sakit gitu ya, mereka nganterin guru-guru ke rumah sakit, kadang scan USG atau scan gitu, X-ray atau apa, tim kita tuh turun tangan nganterin gitu. Jadi bukan saya loh Pak, tim yang bekerja, yang di lapangan gitu. Jadi udah menunjukkan, bukti kan gitu, bahwa bukan hanya saya yang mencintai sekolah, tapi alumni semua yang dididik di sekolah kita ini gitu ya, diajarkan core value ini gitu. Nah ini yang dipakai sepanjang kehidupan mereka gitu, sampai mereka seusia kita pun itu yang dipakai gitu Pak gitu. Jadi mungkin Bu Ling kalau boleh saya ini bersama Sobat YBHK dan alumni sekolah-sekolah persekolahan YBHK ya, ada Tarsisius 1, Tarsisius 2, alumni Sekolah Damai, alumni Sekolah Vianney, dan alumni Sekolah Tarsisius Vireta juga ini mungkin sekaligus dalam kesempatan ini mungkin kita khususnya Bu Ling ya mungkin bisa mengajak atau menghimbau untuk bisa bergabung ya Bu di dalam Yayasan Lentera Parahita Indonesia. Dengan tujuan sosial ini apa untuk meringankan beban ya, kayak kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi kalau bisa sih saya mau mengajak nih gitu Sobat YBHK semua gitu ya, ayo dong gitu, kita apalagi alumni gitu, silakan bergabung. Bahkan siswa-siswa yang ada pun yang masih sekolah kalau mau bergabung silakan gitu kan, atau orang tuanya pun yang ikutan, karena kita pun sebenarnya banyak dibantu waktu kita menjalankan posko COVID itu, orang tua siswa pun yang melihat apa yang kita kerjakan, beberapa dari mereka pun turun tangan gitu, mereka juga ikut donatur gitu kan, mereka ada orang tua siswa satu yang malah masak juga gitu kan, untuk membantu, ayo saya bisa masak katanya, saya mau ikut di posko konsumsi gitu. Jadi seperti itu gitu, jadi ayo kita sama-sama bergabung, karena saya percaya
banyak banget yang bisa kita lakukan gitu untuk sekolah kita ya kan, untuk guru-guru, untuk guru yang pensiun maupun dan juga untuk teman-teman alumni lainnya gitu. Dan kayak podcast kayak gini nih Pak, ini bagus banget nih gitu. Dan gitu ya? Saya percaya banget ya banyak alumni nih yang jauh lebih hebat dari saya, yang luar biasa gitu ya, yang suksesnya tuh itu luar biasa banget. Nah mungkin bisa ikutan podcast begini, bisa ikutan sharing pengalaman mereka ya kan, apa yang mereka kok bisa mencapai titik kesuksesan itu, bagaimana caranya gitu kan. Mungkin bisa ikutan kita nih gitu ya kan, di podcast ini sharing untuk bantu ke adik-adik atau teman-teman alumni yang lain gitu kan. Saya juga kepengen gitu misalnya mungkin ada teman-teman yang kalau kita nanti bisa bergabung, kita mungkin bisa bikin database gitu ya, satu database alumni kita yang udah sukses nih, udah punya perusahaan gitu. Nah mungkin nanti ada teman-teman juga alumni yang lagi butuh kerjaan misalnya, atau teman-teman yang baru lulus SMA ya, adik-adik kelas yang baru lulus mungkin yang perlu tempat buat magang misalnya gitu kan, mungkin bisa dimasukkan ke salah satu perusahaan pemiliknya alumni kita gitu. Ya jadi banyak sekali sebenarnya Pak kolaborasi yang bisa kita lakukan gitu kan, untuk kebaikan sekolah kita nih Pak gitu loh. Lalu Bu, saya agak tersanjung. Wow, ternyata sekolah Tarsisius 1, dan tentunya sama ya, karena kita satu yayasan, sekolah-sekolah seyayasan YBHK yang lain juga pasti punya warna yang kurang lebih sama Bu. Kalau boleh diceritakan lagi, apakah sebegitu besar karakter yang ditanamkan atau pendidikan yang ditanamkan oleh guru-guru di sekolah sampai segini loh, sampai sudah lulus pun Ibu masih punya kepedulian terhadap sekolah. Kira-kira model kayak gimana sih yang Ibu bisa cerita? Oh gurunya tuh saya tangkap gurunya seperti ini, kira-kira bagaimana? Ya sebenarnya gini Pak, saya tuh dulu kan introvert ya Pak ya. Gitu. Introvert. Waktu saya sekolah tuh saya pendiam gitu sebenarnya, pemalu pendiam gitu. Jadi nggak terlalu banyak ikut-ikutan banyak acara ini tuh gitu, dan dan juga maksudnya party enggak enggak Pak, saya enggak paling cuma belajar kelompok mungkin ada beberapa tapi enggak terlalu ini gitu. Jadi saya enggak bukan model yang bandel banget atau yang juara kelas gitu, enggak juga sih Pak gitu ya. Jadi biasa-biasa biasa-biasa tapi gini ya, saya percaya maksudnya saya melihat kualitas sih gitu ya dari guru-guru yang ada, baik yang sudah pensiun maupun yang sekarang ada gitu ya. Mungkin memang saya nggak tahu ya kalau untuk yang sekarang bagaimana, karena kan seperti kita tahu juga kan saat ini kita juga membutuhkan banyak murid semua gitu juga ya Pak ya, maksudnya jadi saya nggak tahu, tapi pengalaman saya dulu sih gitu, saya tahu bahwa guru-guru yang ada itu kayak misalnya saya guru favorit saya tuh dulu Pak Joni Gozali almarhum ya Pak ya gitu. Jadi saya tuh respect banget dengan beliau gitu. Jadi saya melihat sih gitu apa yang beliau kerjakan gitu ya. Jadi yang diberikan kepada kita semua gitu kan, murid-muridnya. Jadi saya tahu sih value-value apa yang ditanamkan dalam kehidupan saya gitu. Tapi tentunya gitu kan masa sekolah itu kan sebenarnya masa-masa yang indah ya Pak ya gitu, buat nakal-nakalan juga ya Pak gitu ya. Jadi saya tidak melarang nih siswa-siswa, adik-adik siswa nih gitu untuk SMA nih jangan ya nggak boleh nakal-nakal ya, nggak juga ya, itu maksudnya itu momen kalian juga sih gitu untuk nakal-nakal gitu ya. Jangan alim-alim banget juga jangan alim-alim banget gitu, tapi mungkin nakalnya anak-anak aja lah gitu ya. Nakal jadi yang wajar lah. Nakal yang wajar, jangan menyentuh narkoba yang gitu-gitu lah Pak ya gitu. Jadi yang nakal-nakal biasa-biasa aja gitu. Tapi memang ada value-nya pasti Pak gitu. Dan saya percaya itu juga dipegang lah dengan banyak alumni keluaran dari sekolah kita gitu. Makanya saya pikir kok begitu membekasnya kira-kira begitu ya ajaran atau pendidikan yang ditanamkan sampai bahkan ketika sudah lulus pun membuat sebuah ikatan yang kayaknya kuat banget, sampai begitu tulusnya memberikan. Iya. Jadi saya percaya ya Pak, maksudnya
ini kan hanya apa yang kita lihat ya Pak. Maksudnya saya percaya banyak teman-teman alumni, kan ini setelah saya misalnya ketemu dengan teman-teman alumni dari angkatan lain pun gitu ya, mereka baru bercerita juga gitu, oh ya angkatan saya kemarin baru bantu guru ini gitu kan, begini-gini gitu. Jadi saya percaya value itu ada di semua alumni sih Pak gitu, nggak cuman angkatan saya doang gitu ya, atau saya doang gitu. Jadi saya percaya itu gitu. Cuman memang kalau dari apa yang saya lihat dan saya rasakan kan, ya maksudnya saya hanya melihat dari sekeliling saya gitu kan Pak gitu. Dan ya misalnya contohnya salah satu timnya saya gitu yang kita mulai bentuk Tarsi Alumni Care pertama kali gitu, yaitu teman saya satu, kita tahu gitu, kita selalu bantu Ibu In gitu kan, maksudnya Ibu In kan memang itu guru pensiun yang hidup sendirian Pak, jadi kita suka bantu gitu kan. Tapi salah satu tim kita ini namanya Sisil ya, dia itu malah jauh lebih luar biasa lagi gitu, tanpa ngomong sama saya, tanpa ini juga malah dia melakukan hal yang jauh gitu, dalam artian setiap kali si ibu ini mau ke rumah sakit, justru dia yang ngantri Pak gitu sebelumnya gitu. Dan kadang-kadang dia ngantri bisa dari malam sebelumnya, katanya harus ngambil nomor atau apa, saya nggak ngerti lah ya cara di Indonesia bagaimana gitu, tapi dia sempat bilang dia seperti itu. Jadi maksud saya tuh, saya sampai kadang-kadang wow tanpa gitu ya. Komando ya? Enggak, tanpa komando Pak, dia tanpa jadi maksud saya, kalau saya hanya melihat apa yang kelihatan ya Pak ya gitu ya di sekeliling saya. Tapi saya percaya ini nggak cuma di angkatan saya Pak, saya percaya ini juga di angkatan lain pun pasti banyak yang begitu. Di sekolah 4 sekolah yang lain pun itu saya percaya juga pasti ada yang seperti itu Pak gitu loh. Jadi saya percaya ya, I think value-nya ini memang diajarkan di semua gitu Pak. Ya memang iya betul, di semua sekolah, dan memang terbukti. Dan mungkin sekali lagi saya akan beri penekanan bahwa di kesempatan ini juga kami mengundang kepada alumni semua untuk bisa bergabung supaya bisa lebih kuat, juga lebih mungkin berkoordinasi lebih baik dan lebih terarah gitu. Tapi mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Bu Lingling, pesan buat adik-adik. Soalnya begini, saya melihat bahwa pada masa Bu Lingling itu sangat berkesan sekali, sehingga itu sangat membekas, tertanam di dalam hati sanubari yang paling dalam mungkin ya, sampai ketika lulus dan jauh, tempatnya jauh sekalipun, itu kegiatan seperti ini jadi bisa terrealisasi. Nah mungkin adik-adik yang sekarang ini kan ceritanya sekolahnya ada yang offline, nah baru beberapa saat juga mau tatap muka nih, tatap muka beberapa persen, 50% mau ke 100. Nah mungkin Ibu Lingling punya pesan kepada adik-adik dan sobat YBHK semua, bagaimana kita menyikapi keadaan seperti ini dan bisa tetap supaya bisa terus bersemangat dalam keadaan seperti ini. Ya, kalau saya sih bilang rasa bersyukur itu paling penting ya Pak ya. Bersyukur. Gitu. Ya, karena apapun yang kita miliki, kalau kita nggak punya rasa bersyukur tentu tidak akan pernah cukup Pak gitu ya. Saya kecil itu lahir dari keluarga yang tidak punya Pak sebenarnya gitu kan. Jadi selama masa SD, SMP, SMA ya saya lewati dengan keterbatasan saya sebenarnya gitu. Bahkan saya sebenarnya setelah lulus SMA tuh tidak mampu kuliah Pak, karena nggak punya uang untuk kuliah gitu. Ya jadi saya nggak kuliah gitu. Tapi rencana Tuhan itu kan melebihi rencana kita Pak. Betul. Gitu. Jadi akhirnya saya malah bisa kuliah di Australia Pak gitu. Saya lulusan S1 dari Australia. Itu gimana caranya? Saya juga tidak ngerti, kasih anugerah Tuhan gitu Pak ya. Misteri ilahi. Ya, itu misteri ilahi, kasih anugerah Tuhan gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa saya bilang ya, maksudnya COVID ini memang mengubah banyak orang Pak gitu ya. Kita lihat sendiri bahwa COVID ini, pandemi ini kena ke semua orang Pak. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang semua kena gitu kan. Jadi tidak adalah apa yang kita miliki di dunia ini yang abadi ya Pak ya gitu maksudnya. Jadi apapun yang kita miliki sebenarnya kan asalnya dari Tuhan gitu kan. Jadi kalau kita dikasih kepercayaan, kita dikasih talenta, kita dikasih skill, ya saya rasa pegang aja dengan ucapan syukur dan gunakan itu sebaik-baiknya sebagai pelayan yang bisa dipercaya gitu ya maksudnya. Jadi melewati COVID ini memang nggak mudah, terutama untuk mungkin anak-anak ya gitu ya, siswa-siswa yang masih muda, yang maturity-nya juga kan belum ada gitu kan, mereka juga bingung menghadapi kok ini kenapa gitu kan. Tapi ya kembali lagi gitu dengan
core value yang tadi diajarkan ya kan, salah satunya contohnya ketangguhan. Ketangguhan itu perlu gitu, kita perlu punya itu. Saya rasa saya pun bisa bertahan seperti saya sekarang ya karena saya dari kecil ditempa Pak gitu kan, saya punya ketangguhan gitu. Jadi itu yang saya rasa juga perlu kita bina lah. Jadi mungkin sedikit tapi gimana ya, maksudnya nggak perlu saya kasih advice sih sebenarnya ke bapak guru kita, karena bapak ibu guru kita ini udah hebat-hebat sebenarnya gitu. Tapi kalau ya maksudnya kalau ada sedikit masukan yang boleh saya kasih sih paling itu ya Pak, maksudnya ajarkan anak didiknya kita itu ketangguhan itu juga gitu kan, bahwa memang ya hidup di dunia ini tidak mudah gitu kan, tapi sepanjang kita melakukan apa yang memang ada di piringnya kita ya, di ininya plate-nya kita, ya kita setia aja di situ, pasti nanti Tuhan akan angkat sih ya Pak gitu. Jadi waktunya Tuhan yang tahu, pasti Tuhan akan angkat, dan kesuksesan apa yang lain-lain itu semua akan datang gitu. Tapi karakter kita pribadi ya penting Pak ya gitu. Jadi itu yang dilihat juga gitu kan, ya kejujuran, ya kan itu kan tadi salah satu value-nya juga kejujuran. Inovasi tentu perlu gitu kan, harus ada inovasi baru terus gitu kan, apalagi dengan dunia yang berubah dengan cepatnya ini ya, digital segala apa ya, inovasi juga perlu gitu. Tanggung jawab harus ada, bukan hanya tanggung jawab secara pribadi atau terhadap keluarga gitu ya, tapi juga tanggung jawab terhadap sosial Pak, terhadap orang lain gitu. Ya itu sih Pak paling. Itu saja ya. Oke, baiklah para sobat YBHK, demikian perbincangan kami bersama Ibu Lingling dalam kesempatan ini podcast ke-20. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi dan inisiasi kepada kita semua untuk selalu bersyukur dan berbagi kasih atas semua karunia Tuhan yang sudah bisa kita terima. Dan untuk alumni yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut ataupun ingin bergabung ke dalam Yayasan Lentera Parahita Indonesia, silahkan untuk mengisi komentar di kolom komentar. Komentar Anda akan sangat kami tunggu dan sebisa mungkin akan segera kami respon. Saya Kuntoro bersama para petugas yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa dan kita akan kembali bersua di episode podcast berikutnya. Salam YBHK, sampai jumpa.